Perhimpunan Mahasiswa Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung Mahatfa Universitas Pajajaran. Halo Aziza, selamat siang. Iya Kak, halo selamat siang. Aziza, sebelumnya kami ucapkan terima kasih sekali kesediaan kamu telah hadir di tengah-tengah bencana menjadi relawan dan membantu saudara-saudara kita di sana. Tapi satu hal yang ingin saya tanyakan pertama, apa yang mendorong Aziza jauh-jauh dari Bandung untuk rela menjadi relawan dalam penanganan bencana di Agam? Izin menjawab Kak. Mungkin pertama itu yang mendorong itu dari Mahathvanya sendiri. Kan memang waktu itu mencari relawan ya. Nah banyak juga dengar pengalaman dari kakak-kakak tingkat di universitas tuh udah pernah terjun langsung. Baik itu yang cowok sama yang cewek. Makanya nanya dulu tuh awalnya. Terus akhirnya tuh terdorong buat wah penasaran nih sama mau nyari pengalaman juga gitu. Baik Aziza, saya tahu ini akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan untuk kamu menjadi relawan di sana. Tapi ketika kamu menginjakan kaki di Agam, di salah satu titik terdampak dari bencana di Sumatera dan menyaksikan kondisi pasca bencana, apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu pikirkan Aziza? Pas turun langsung tuh awalnya kaget. Karena ini kan pertama kali turun langsung ke bencana yang kayak gini, ke kegiatan kemanusiaan. Pertama tuh kaget terus sedih karena ngelihat di foto yang asli sama keadaan yang sekarang tuh jauh beda banget gitu. Isinya tuh lumpur semua, rumah semua pada roboh, yang intinya tuh sedih lah, berduka. Aziza berarti datang bersama tim Mapala Unpad begitu Aziza? Saya itu datang bersama dengan tim SAR Unpad, Mahatfa Unpad, dan juga Menwa Unpad. Dan juga ada bantuan dari IKA Unpad, Ikatan Alumni Universitas Pajajaran. Baik, lalu aktivitas penanganan bencana seperti apa yang dibawa Aziza dan teman-teman yang hadir di Agam? Kalau misalnya buat peralatan mungkin ya. Iya, apa saja Atau bantuan yang dibawa? operasi yang udah dilakukan, kami tuh sampai di sini dari hari Jumat, Kamis itu nyampe di Andalas, terus baru turun ke Kabupaten Agam tuh dari hari Jumat. Nah dari hari Jumat, Sabtu sama Minggu, sama Senin kemarin kami udah turun operasi. Awalnya tuh ikut yang di Polda di bawah, di Sawalawe, terus abis itu baru ke Basarnas yang di sini, dari hari Sabtu. Hari Sabtu tuh, Ya silakan. dari hari Sabtu tuh udah ikut operasi yang arus deras, yang rafting di sungai. Terus dari hari Minggu sama Senin kemarin kita kegiatan yang cari secara melihat gitu di fisiknya di yang lumpur Sawalawe sama yang di atas. Nah itu tuh buat yang hari Senin kemarin kita tuh hanya dari yang menunggu alat berat buat ngangkat si lumpurnya baru kita bisa melakukan pencarian korban. Oh berarti Aziza turut langsung juga melakukan atau membantu pencarian korban di lokasi ya? Iya benar. Kamu ini adalah, kalau tadi saya lihat di VT adalah salah dua dari wanita yang ada di sana, ada teman kamu lagi satu. Apa yang membuat kamu tergerak begitu? Bagaimana rasanya berada di garis terdepan seorang wanita muda ikut melakukan penanganan bencana di sana? Maaf Kak, mungkin jaringannya agak terputus. Baik, Aziza, kalau tadi saya lihat di informasi awal, Aziza adalah salah satu relawan muda, perempuan pula yang ada di titik lokasi bencana untuk melakukan upaya penanganan. Apa yang kamu rasakan menjadi perempuan di garis depan pencarian korban? Yang saya rasakan itu awalnya emang agak takut. Tapi saya tuh karena percaya tim dan juga yang kedua tuh percaya barang-barang yang udah dibawa itu udah safety. Dan juga dari yang sudah saya pelajari itu pas turun ke lapangan tuh emang terpakai semua gitu. Jadi berani aja turun ke lapangan gitu. Oke, jadi di awal memang ada rasa takut begitu Aziza ya? Iya benar. Lalu bagaimana respons orang tua? Mengingat kamu adalah anak perempuan di keluarga kamu, orang tua
mengizinkan, memberi restu atau seperti apa? Awalnya bisa diceritakan saat kamu meminta izin untuk berangkat ke Agam. Awalnya tuh ngabarin kalau misalnya ada bencana dulu di sini gitu. Terus baru ngasih tahu ke orang tua kalau misalnya mau ikut turun lapangan. Nah, buat ibu saya sendiri tuh awalnya tidak mengizinkan karena mengkhawatirkan karena saya itu anak perempuan sendiri di keluarga. Tapi saya jelaskan pertama tuh masalah akademik, masalah bagaimana turun ke lapangannya, nanti jaga dirinya, sama dari universitasnya itu juga gimana kayak. Dan setelah dijelaskan tuh orang tua akhirnya mengizinkan. Mhm. Aziza berarti sudah beberapa hari berada di Agam. Lalu apa yang Aziza lihat kendalanya, tantangannya untuk bersama tim relawan lain untuk ikut mengevakuasi para korban di sana, Aziza? Untuk kurang lebihnya itu 4 sampai 5 hari ya di sini. Buat kendalanya sendiri, karena turun yang di bagian lumpur itu tuh kendalanya lumpurnya tuh sampai sepinggang atau sampai sedada gitu, apalagi sampai masuk rumah. Nah korbannya itu tuh susahnya nyarinya di situ buat masuk ke lumpurnya gitu. Jadi kita cuman bisa ngeliat doang atau enggak pakai tongkat yang ditusuk ke lumpurnya kalau misalnya ada bau-bau. Nah terus kendalanya yaitu kita harus nunggu dari alat berat yang ngangkat si lumpurnya buat nemuin si korbannya sih. Mhm. Ada duka yang begitu besar tentu yang kamu ikut rasakan dalam pencarian korban, apalagi pencarian jenazah. Apa yang membuat Aziza kuat dan memberikan upayanya untuk penanganan bencana di Agam? Ngelihat sempat kan ngelihat trauma healing juga ya, ikut di trauma healingnya. Nah itu tuh ngelihat anak-anak sama keluarga di sini tuh masih bisa tersenyum gitu. Nah itu tuh kayak terharu banget padahal rumahnya hancur, terus kebunnya semuanya isinya lumpur. Nah itu tuh bikin terharu dan juga kayak ikut semangat buat ngebantuin buat ngecari korban yang ada di sini. Baik, tentu akan menjadi pengalaman yang sangat berharga dan menjadi cerita untuk dikenang begitu Aziza. Terima kasih untuk kesediaannya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan pundaknya dan diberikan kekuatan fisiknya untuk membantu saudara-saudara kita di Sumatera. Sekali lagi terima kasih Aziza telah berbincang dengan kami di Kompas Siang. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Akan ada Polres Metro Jakarta Utara menangkap pemilik wedding organizer Ayu Puspita terkait dugaan kasus penipuan. Informasinya ini akan hadir sesaat lagi.